Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Ya, selamat siang sahabat sehat semua. Menyapa kembali dalam IG Live Karyadi Sahabat Menuju Sehat. Oke, saya hari ini Indah Eko akan mendampingi teman-teman semua pada siang hari ini sebagai host. Kemudian sudah ada di sebelah saya narasumber yang sangat luar biasa ya. Ini adalah ada Dr. Fatimah Diah Nur Astuti, spesialis mata konsultan Mars yang merupakan kepala instalasi onkologi RS Karyadi. Halo sahabat sehat selamat semuanya. siang, sahabat sehat semua. Oke, sehat ya dok? Alhamdulillah Ya, sehat. luar biasa sekali. Terima kasih sekali dok, siang hari ini sudah mau menyempatkan waktunya bergabung dengan kami ya, dengan para sahabat sehat semua dalam rangka acara yaitu membahas tentang pelayanan onkologi di Rumah Sakit Karyadi. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya nih dok, banyak yang penasaran onkologi itu apa? Nah, alurnya seperti apa? Pelayanannya apa saja? Nah, sebelumnya nanti sahabat sehat juga yang ingin bertanya, silahkan nanti langsung tulis di kolom chat. Ya, nanti kita akan pilih pertanyaan di kolom komentar sehingga nanti kita bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, sebelumnya mungkin nih dok, saya mau ini bisa diceritakan nih dok tentang pelayanan onkologi terpadu di Rumah Sakit Karyadi, terutama di instalasi onkologi seperti apa? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sekali lagi, sahabat sehat Karyadi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Saya Dr. Fatimah, Dr. Fat biasanya, ingin memperkenalkan Rumah Sakit Karyadi itu punya satu unggulan pelayanan. Namanya pelayanan onkologi atau cancer terpadu. Bahasa kerennya integrated cancer care. Jadi lengkap dan di satu tempat. Satu gedung ya dok ya? Betul. Ya. Di sana kita punya 6 lantai gitu ya. 6 lantai lengkap mulai dari pelayanan rawat jalan atau polikliniknya. Poliklinik kita ada poliklinik anak, hemato-onkologi anak. Kemudian ada bedah onkologi dewasa, gyn onkologi, kemudian THT onkologi, dan hemato-onkologi dewasa. Satu lagi ada kedokteran nuklir. Di gedung tersebut juga ada fasilitas ruangan kemoterapi. Ruangan kemoterapi kita nggak main-main nih, 3 lantai. Total bednya ini mungkin terbanyak loh, 81 bed. Jadi bayangin kita melakukan pelayanan untuk kemoterapi seharinya sangat tinggi. Kemudian di gedung yang sama juga ada pelayanan radioterapi atau biasanya sering di ini sinar ya. Sinar, iya betul. Sinar bukan lagu mbak. Bukan lagu ya, tindakan sinar. Ya. Oke, kemudian ini dok letaknya di mana sih? Mungkin dari sahabat sehat itu belum tahu Kasuari atau gedung onkologi itu letaknya di mana? Jadi Karyadi ini terkenal dengan nama perburungan ya. Khusus untuk onkologi kita dapat nama atau berikan nama Kasuari. Jadi kalau orang kadang di mana di gedung Kasuari itu maksudnya di tadi pusat onkologi terpadu. Lokasinya gampangnya di depan, jadi dia sejajar dengan gedung eksekutif atau gedung Garuda depan Poltabes ya. Jadi dikawal Pak Polisi terus kayaknya. Luar biasa sekali. Ini sepertinya dari kolom komentar ini sudah ada yang bertanya dok, dari Kak Rosa. Nah ini bertanya dok, kalau misalnya alur untuk kemoterapi gimana ya dok kalau mau ke RS Karyadi? Langsung to the point ini pertanyaannya dok. Untuk Kak Rosa, jadi alur di Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk setiap tindakan harus dilakukan pemeriksaan dulu, namanya assessment oleh dokter sesuai dengan penyakitnya. Apakah dia kanker dari kandungan, ya, jadi ginekologi, onkologi, maka periksa dengan dokter gyn onko melalui poliklinik. Kita punya poliklinik kalau di Kasuari ada poliklinik gyn onko. Untuk yang eksekutif nanti tetap di pelayanan eksekutif. Kemudian oleh dokter
akan dilakukan assessment dan penjadwalan tindakan kemoterapi di gedung itu, di Ya, Kasuari itu itu. yang disebut integrate. Terima kasih Kak Rosa, pertanyaannya luar biasa. Nah, ini selanjutnya Dok, kalau bagi sahabat sehat mungkin yang ada keluarganya atau temannya mungkin yang ingin mendaftar ke Kasuari, ya, Hmm. itu caranya gimana? Apakah harus online atau sudah ada layanan lainnya yang bisa memfasilitasi? Oke, Karyadi sih kanal atau jalurnya memang sebaiknya sangat dianjurkan online, Oh, sehingga online. memang memastikan untuk pasien mendapat kuota di waktu ingin berobat, Mendaftar. kemudian juga bisa memperkirakan kira-kira, oh saya pasien kesekian, kira-kira jam berapa Oh, begitu. Jadi jauh lebih predictable kalau pasien melakukan pendaftaran online terlebih dahulu, iya. kecuali benar-benar pasien baru ya. Nah, Oke, betul. Ini diberikan kemudahan, jadi masih ada pengecualian ya untuk ya. pasien yang baru. Jadi sahabat sehat yang ingin mendaftar ke Karyadi, terutama untuk pelayanan onkologi, bisa melakukan pendaftaran online melalui Karyadi Mobile, Iya. atau yang bagi pasien baru mungkin belum pernah datang ke Karyadi bisa daftar langsung. Nah, itu saja untuk yang masalah inti ini, Dok. Hmm. Nah, apa saja fasilitas dan teknologi medis yang mungkin tersedia di instalasi yang saat ini dokter pimpin? Oke. Jadi tadi ya, di dalam satu gedung itu ada radioterapi yang jumlah mesinnya banyak, Ya, ya mungkin terbanyak di Jawa Tengah. betul. Kemudian kemoterapi terdiri dari kemoterapi rawat jalan dan rawat inap. Jadi untuk kemoterapi itu nggak selamanya harus rawat inap. Kita ada yang rawat jalan kalau dia obat yang diberikan hanya dalam jumlah tertentu. Rata-rata kurang dari 6 jam, pasien bisa langsung pulang. Kemudian ada lagi pelayanan unggulan namanya cangkok sumsum tulang Oh, untuk jenis-jenis keganasan atau kanker darah. Nah, oke. mungkin bahkan di Indonesia ya sangat jarang yang bisa melakukan fasilitas ini. Untuk Ya, cangkok sumsum betul, tulang. ya. Program unggulan ya dok berarti ya dok. Betul. Iya luar biasa. Kemudian nggak lama lagi kita punya lab juga lab untuk stem cell. Oh, stem Itu cell luar ya. biasa, ya. Sangat-sangat mensupport, mendukung bagi pelayanan onkologi itu sendiri. Betul. Jadi memang tidak hanya layanan kemoterapi biasa ya dok, tapi Mm-mm. juga ada unggulan yang ini mungkin tidak ditemukan di rumah sakit daerah maupun di rumah sakit Iya, ya yang ya, lain betul. gitu. Nanti teman-teman bisa lebih kepo lagi. Nanti mungkin kalau ada sesi untuk yang cangkok sumsum tulang nanti Betul. bisa lebih didalami. Nah, Banyak sekarang juga dok, dari luar kota, Mbak. ya, oh ya dari luar kota. Jadi tidak hanya dari seputaran Semarang, Betul. baik untuk Dari pelayanan Bandung. kemoterapi maupun Ya, yang CST ya dok. dari Kalimantan, dari pasien kita dari Bandung. Karena Mm-mm. memang tidak banyak ya, sangat sedikit yang mampu dan memiliki fasilitas eh, cangkok sumsum tulang ini. Dan Iya. kita punya kerjasama dengan salah satu center CST Mm-mm. di Spanyol. Oh, Jadi Spanyol. dokter-dokter kita training di sana, perawat juga beberapa training di beberapa center gitu ya. Oke, Ya. langsung ini ada yang menanggapi di kolom komentar sepertinya ada langsung yang tertarik dok dengan program CST. Mau bertanya kalau dari kakak Rizal 135, dok kalau mau tanya program CST konsulnya ke dokter siapa? Oke. Siapa saja ini umumnya ya, Ya. karena ada banyak di sini. Jadi CST ini dilakukan oleh tim, tidak satu dokter nih. Tim yang integrated tadi. Kita kan Siap. prinsipnya terpadu. Iya, Ada ketua tim oleh Dokter Santoso, dokter Santosa. kemudian ada dokter-dokter lain, Dokter Budi, Dokter Eko Adi, kemudian ada Dokter Daniel. Nah, itu satu tim. Jadi pasien tuh nggak usah khawatir karena ini dikelola, dimonitor oleh tim yang sangat komprehensif dan handal. Ya, nanti kita bertemu kami ya. Jadi cangkok sumsum tulang ini akan memfasilitasi ya dok ya Ya. untuk pasien baik dari dalam kota Semarang maupun luar kota Semarang. Ada konsultannya ya dok? Iya. Iya, ada perawat khususnya ya dok? Betul, khusus Iya. di training juga di luar kita. Iya. Tadi dokter ada beberapa yang training ke Spanyol Center of Cangkok Sumsum Tulang tadi. Iya, Ya. Benmero ya dok. Iya. Terus ada ruangan khusus ya dok kalau nggak salah ya. Khusus. Iya, Pasien betul. kita lakukan di ruang isolasi yang kita miliki ada 8 ruangan nih, ruang isolasi yang desainnya sudah standar dan memenuhi, sangat baik. Iya.
Ya, luar biasa. Jadi jangan khawatir buat sahabat Karyadi semuanya, baik yang mau program kemoterapi maupun yang punya rencana atau mungkin ingin tahu soal cangkok sumsum tulang, tidak perlu khawatir lagi. Oke, ya, ada lagi pertanyaan dari sahabat sehat dokter dari Kak Rere Manja. Kak Manja, Suka ya dimanja, saya juga mau loh dimanja. Oke. Kalau ingin cangkok mata, apakah dilakukan di Gedung Kasuari juga, Dok? Ya. Iya. Kebetulan ini spesialis mata. Jadi ya. ada yang nanya mata Di juga ya. mata juga, iya luar biasa. Jadi kalau cangkok mata, dia tindakan operatif dilakukan di ruang operasi khusus mata. Khusus mata. Iya. Betul. Kita punya ruang operasi mata itu cukup banyak, 3 ruang operasi gitu khusus mata, dan cangkok mata ini sudah dilakukan oleh dokter tim juga. Salah satunya ada dokter Dina gitu, ada dokter Wisnu dan dokter Rizal, tim cangkok mata. Ya. Iya. Cangkok mata, tapi mungkin saya perlu jelaskan bukan cangkok seluruh bola matanya. Sebetulnya dia bagian tengah yang di lingkaran namanya kornea. Jadi sebetulnya cangkok kornea mata. Iya. Gitu. Jadi dapat tambahan bumbu sedikit. Ini tidak hanya cangkok sumsum tulang dan kemoterapi, tapi dapat ilmu sedikit tentang cangkok mata. Oke dok, ini selain kita kembali ke onkologi, tadi sudah lari ke mata, kita kembali ke Kasuari ya dok ya. Apakah ada program khusus tentang layanan untuk mengatur rencana perawatan pasien onkologi, misalnya untuk kemoterapi, apakah ada penjadwalan khusus atau sistematika yang khusus gitu dok? Jadi kalau terapi pada kanker itu ada namanya siklus ya. Siklus yang memang tiap obat dengan jenis penyakitnya itu punya siklus tertentu. Yang rata-rata terbanyak, saya bicara terbanyak, itu siklusnya 3 mingguan gitu. Jadi kita usahakan kondisi pasien disiapkan fit, baik, memenuhi syarat untuk melakukan kemoterapi di siklus 3 mingguan. Rata-rata sebanyak 6 kali, tapi bisa lebih tergantung responnya. Tergantung jenis penyakitnya juga ya, dok, keganasannya. Ya, jadi itu teman-teman atau sahabat sehat semua perlu sadar bahwasannya di sini kita tidak perlu takut untuk menjalankan program kemoterapi. Ya, nanti sudah diatur ya, kita punya program percepatan ya dok. Ya. Iya, supaya tidak antrinya panjang, supaya bisa tepat waktu. Upayanya yang 3 minggu tetap bisa 3 minggu ya, mundur 1 hari atau 2 hari dalam jangkauan yang masih bisa ditoleransi. Selanjutnya ada dari kolom komentar masih ada Zainab Gembul. Wah, ini kayak saya nih, gemoy ini kayaknya ya. Poliklinik apa saja dok yang ada di Gedung Kasuari? Dan apakah semua kanker ditujukan ke Gedung Kasuari? Oke. Di Gedung Kasuari kita punya kamar nih juga, jangan kaget. Ya. Kita ada 21 ruang konsultasi. Luar biasa ya. Jejer-jejer ya dok ya. Dokternya semua siap gitu. Okay. Ada tadi hemato-onkologi anak. Kemudian ada bedah onkologi. Bedah onkologinya aja kita 6 dokter standby semua. Bisa barengan juga ya dok? Betul. Gyn onkologi, THT onkologi, dan kedokteran nuklir. Ya. Mungkin satu-satunya. Ya, mungkin yang belum banyak tahu kedokteran nuklir dok. Apa itu? Kok nuklir? Takutnya kayak dibom ya dok? Padahal itu adalah salah satu treatment juga. Ya. Jadi teknologi nuklir dimanfaatkan di bidang medis itu untuk diagnosis dan untuk terapi juga. Nah, ini Karyadi kayaknya satu-satunya untuk di ini ya, mungkin ya. Ya, sementara ini untuk di Jawa Tengah trennya Karyadi masih sangat luar biasa untuk pelayanan kanker terpadu. Nah, itu tadi. Selanjutnya ini, apakah ini kayaknya krusial nih dok? Apakah juga menerima asuransi kesehatan dan bagaimana proses klaimnya? Mungkin selama ini yang pasien BPJS kayak gitu, gimana alurnya? Atau mungkin yang asuransi non BPJS itu apakah ada klaim? Kalau untuk asuransi JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional, kanker ditanggung dengan kesesuaian yang kita sebut dengan restriksi. Apa sih restriksi? Jadi dengan jenis kanker, kemudian obatnya. Nah, harus memenuhi syarat tersebut. Ada pengaturannya ya? Ada pengaturannya. Ya, betul. Mengikuti pengaturan tersebut. Nah, untuk asuransi swasta, nanti kalau saya salah dibantu juga ya. Siap. Ditanggung dengan masing-masing jenis asuransi, kemudian mungkin plafon pasien ya atau premi pasien berbeda-beda gitu. Berbeda dengan JKN itu jenis penyakitnya, restriksinya. Tapi kalau asuransi swasta tadi premi masing-masing individu ya.
Jadi misalnya individu ini di cover sampai mana dan lain-lain begitu. Iya, jadi mungkin ada sesi diskusi dulu biasanya. Ya. Jadi sebelum dilakukan treatment, tindakan mungkin akan ada ini ya konsultasi tentang Betul. pembiayaan, tentang pelayanan. Nah, Ya, seperti biasanya itu. ada verifikasi di awal untuk memastikan dari asuransi yang dimiliki pasien itu mengcover apa saja gitu. Luar biasa. Jadi kita tidak usah khawatir, tidak perlu takut. Saya pakai BPJS, oke, gas ke Karyadi. Saya pakai asuransi, yuk ke Karyadi. Jangan khawatir, oke. Nah ini juga nih ada satu lagi dari kakak Solekah Cinta, Masya Allah. Sudah solekah, penuh dengan cinta, luar biasa ya. Ini ada pertanyaan nih dok. Saya pasien radioterapi dari luar kota. Nah, apakah ada penginapan untuk pasien luar kota ya? Karena mengingat yang teman-teman radioterapi bisa sampai berkali-kali. Ya. Jadi radioterapi itu memang dia penyinaran ya, sinar radiasi ke targeting area, dan dilakukannya memang programnya itu tiap hari. Ya, jadi pasien luar kota kan bolak-balik berat ya. Nah, kita punya tiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu bisa istirahat. Libur. Istirahat untuk memberikan kesempatan recovery untuk besok siap lagi di sinar. Nah, untuk saat di sinar ini supaya nggak bolak-balik dari luar kota, kita punya namanya rumah singgah, ya, rumah singgah. Kemudian juga rumah sakit kita bekerja sama dengan yayasan yang punya rumah singgah, kita membantu mengkontakkan aja. Kalau rumah singgah kita memang kadang memang penuh, tapi jumlahnya sudah cukup lah untuk memfasilitasi ya gitu. Letaknya nggak jauh, jadi nanti juga bisa dibantu di drop gitu, diantar dengan mobile unit kita, mobil shuttle. Iya, jadi Karyadi itu punya jalan lingkar, punya armada keliling juga. Jadi jalan-jalan. Oh iya betul. Jadi kita suasananya nggak terus kalau rumah sakit itu suasananya menakutkan, serem gitu. Kita ada banyak taman ya, Dok. Banyak taman, kemudian naik-naik hospital mobil ya, Green Hospital. Kita bisa juga hospital tour naik shuttle. Misalnya dari instalasi mana ke instalasi satunya, termasuk ke rumah singgah. Ya, jadi sahabat saya jangan khawatir terkait dengan nanti teman-teman yang menjalani radioterapi tetap bisa kita fasilitasi. Kalau saat di Karyadi penuh nanti bisa kita kontakkan dengan rumah singgah yang bekerja sama dengan kita. Oke, ini ada lagi luar biasa antusiasmenya dok ini ya, semangat saya ya dengan yuk ya yuk, oh bukan yuk ya yuk 876. Oke. Dok, saya pasien kasuari, tapi dikonsulkan ke dokter gizi. Nah, ini juga unggul juga ini kayaknya, Dok. Saya didaftarkan didaftar di gedung kasuari atau di gedung lain, Dok. Nah, bisa on-call nggak, Dok? Ya. Baik, terima kasih Ibu Yayu. Jadi untuk salah satu yang kita sebut dengan integrated tadi ya, terpadu, memang kita nggak boleh melupakan tim lain yang supporting, terutama salah satunya gizi. Jadi termasuk di situ gizi, psikiatri ya, karena tidak mudah misalnya melalui kemudian dan lain-lain. Ketika ada konsulan di rawat jalan atau di poliklinik, kami akan usahakan kontak dokter gizi. Karena dari tim dokter gizi itu sudah ada jadwal gitu, kecuali dengan kondisi khusus, misal pada ada kegiatan yang sangat terbatas dokternya, kita akan jadwalkan ulang. Tetapi sebetulnya sudah ada jadwal dokter gizi di instalasi kasuari. Dan apalagi kalau rawat inap, itu biasanya kita konsulkan dan dokter pasti datang untuk visite sekaligus melakukan assessment, pemeriksaan, bagaimana dietnya, apakah dietnya bisa makan atau tidak, itu sangat penting ya, karena support dari pasien dengan kanker itu adalah salah satunya gizi gitu. Ketika nafsu makannya turun, mual muntah, otomatis semua drop. Dan kami khawatir nanti nggak bisa rutin melanjutkan siklus yang tadi 3 mingguan kemoterapi misalnya. Gitu. Jadi jatuhnya nggak cuma integrate tapi juga komprehensif. Iya. Ya, layanannya harapannya teman-teman mungkin sahabat sehat yang punya kendala dengan gizi bisa kita fasilitasi tetap di gedung kasuari sesuai dengan jadwal dokternya. Jadi sehingga tidak perlu jalan jauh, apalagi kalau lemes ya dok. Nah itu bisa. Masih ada lagi dok, ini kayaknya rame nih mulai ini ya. Untuk kakak Kasno Leli, dok anak saya dirujuk dari rumah sakit daerah. Anak saya daftarnya nanti di gedung mana ya? Ini anaknya onkologi juga enggak Ibu? Nah ini terkait dengan
penyakitnya juga ini. Kalau Iya, memang iya, keganasan betul. nanti bisa kita jawab. Kalau keganasan langsung ke gedung Kaswari atau onkologi terpadu. Tapi kalau misalnya bukan keganasan atau masih perlu menegakkan diagnosis, Diagnosis, ya. mungkin ke gedung Merpati atau instalasi rawat jalan. Tapi kalau eksekutifnya di Garuda, jadi kita punya pelayanan eksekutif ya, eksekutif JKN naik kelas. Ya, jika naik kelas JKN dari kelas yang lebih rendah ke kelas 3 atau pelayanan VIP bisa di instalasi eksekutif, yaitu di Garuda. Ya, Garuda terbang tinggi. Garuda di dadaku, oke? Garuda di Karyadi. Ya, selanjutnya, Dok, ini mungkin kita perlu tahu bersama, termasuk sahabat sehat semua, bagaimana sih Rumah Sakit Karyadi ini mendukung pasien dan keluarga selama proses perawatan untuk kanker. Apa yang sudah dilakukan ya, terutama oleh Karyadi. Tadi timnya integrated komprehensif. Ya, kemudian kita juga punya unggulan namanya MDT, multidisiplin tim, di mana pada kasus kita kadang namanya penyakit itu banyak variasinya. Dokter kita melakukan meeting atau melakukan konsolidasi untuk kasus-kasus tertentu itu rutin paling tidak minimal 1 minggu. Jadi sekali lagi pasien di Rumah Sakit Karyadi itu dikawal oleh suatu tim. Itu yang mungkin berbeda dari rumah sakit lain. Yang kedua, tempat fasilitas di satu tempat yang memudahkan pasien ya. Juga teman-teman keperawatan kita salah satunya di samping saya itu melakukan pendampingan terhadap keluarga. Kita ada diskusi khusus biasanya di 1 minggu, kalau nggak Jumat, mungkin di hari lain, tapi seringnya Jumat ya. Para pendamping pasien atau keluarga, kita duduk bareng, ngobrol bareng, karena kita tahu support tim untuk cancer itu sangat penting. Ya. Nah, gitu. Ya, bahkan kita juga untuk event-event misalnya ada World Cancer Day, itu keluarga dilibatkan, sahabat sehat. Jadi tidak hanya diberikan pelayanan cure ya dok, tapi juga care ya. Dan ini teman-teman perawat, teman-teman gizi, teman-teman farmasi, semua terlibat, termasuk dukungan emosional, pendidikan kesehatan ya. Jadi tidak hanya pengobatan saja. Oke dok, mungkin ini masih ada lagi. Ya, kalau misalnya nih dok, ada pasien ya, yang dia tidak ada keluarga atau yang tidak ada yang mendampingi, apakah boleh periksa di Kaswari dok? Tetap bisa kah? Tetap bisa, tentu. Kita akan assessment, jadi petugas di depan kita ada triase gitu, melihat kalau misalnya kita nilai mandiri, kita persilahkan, tetapi misal ternyata sendiri dan butuh pendampingan, kita akan bantu gitu ya. Kita punya namanya POS ya, pembantu orang sakit gitu, yang memang tidak bisa sendiri dan kebetulan tidak ada keluarga yang mendampingi, kita akan fasilitasi. Ya. Oke, luar biasa. Jadi lengkap ya. Jangan khawatir lagi, sekali lagi. Temanya pagi ini adalah kita perlu ingat bahwasanya layanan kemoterapi itu bukan maut ya dok. Betul. Luar biasa. Terus ini dok, sering kan ada stigma, ya, dan sebetulnya juga beberapa kali kita ngundang pasien yang alhamdulillah baik hasilnya, survivor itu kita hadirkan tadi, salah satunya untuk mendukung support, membangkitkan semangat para pasien dan keluarganya. Itu juga salah satu usaha kami di luar penanganan medis yang utama gitu ya. Juga ada layanan untuk psikiatri ya dok, itu salah satu bentuk support kita. Ini ada satu pertanyaan yang sepertinya ini pertanyaan yang sangat penting dok. Fasilitas umum apa saja? Ada kantin tidak dok di Kaswari? Ada dok. Itu sangat penting gitu ya dok, untuk yang nunggu pasien, untuk yang antar pasien. Sepertinya itu perlu dipertanyakan ya. Ya, ada di depan lobi, langsung terlihat kantin, yang mau cari apa di situ. Paling depan, sahabat sehat, jangan khawatir, nggak kan ini ya lapar ya dok ya. Oke. Oke, fasilitas umum ya ada kantin juga ya dok ya, sepertinya. Ya, jadi kita memang Karyadi terdiri dari mallnya, tapi bentuknya sudah kayak mall ya. Jadi kita ada lift, ada eskalator ya, udah kayak jalan-jalan di mall. Jangan adem juga tempatnya ya. Ini promosi untuk fasilitas kesehatan yang ada di Kaswari ya, karena jadi jangan segan, jangan takut, jangan khawatir gitu. Baik sahabat sehat ya, itu tadi beberapa diskusi mungkin yang bisa kita dapat pada siang hari ini. Sementara itu saya akan simpulkan dulu. Jadi kita di sini ya Dokter
FET bersama dengan dokter, perawat, dan tim yang lainnya itu adalah salah satu yang mensupport untuk kanker terpadu atau layanan kanker terpadu yang ada di instalasi onkologi. Nah, letaknya ada di pojok sebelah depan, ya, depan Poltabes gampangnya itu ya. Kemudian jangan lupa kemanapun Anda daftar ke Rumah Sakit Dr. Karyadi, terutama untuk di Kasuari, upayakan selalu online dulu ya, karena dengan begitu akan mempermudah kita dalam memberi pelayanan, juga buat Anda semua, sahabat sehat, juga tidak mengalami kendala. Kemudian fasilitas yang ada nanti bisa pakai Karyadi Mobile atau pakai web, ya, jadi tidak jangan khawatir, tidak akan semua akses ada ya. semua akses ada bisa. Kemudian tadi yang kita sampaikan layanannya ada macam-macam dari kemoterapi, ada yang di lantai dasar itu ada radioterapi, ada poliklinik di lantai 2, kemudian poliklinik lengkap dari mulai bedah, onkologi, hemato-onkologi, ginekologi, THT semua lengkap. Juga nuklir ya. Kemudian ada kemoterapinya itu ada 3 lantai untuk yang siklus panjang maupun siklus pendek. Bisa rawat jalan maupun rawat inap. Ya, gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir sahabat sehat semuanya. Oke. Terima kasih ya dokter, luar biasa sekali. Waktunya boleh singkat tapi yang disampaikan sangat padat. Iya. Jadi jangan lupa teman-teman di sini nanti akan hadir kembali IG Live selanjutnya. Tapi yang hari ini yang sudah hadir di acara kita di IG Live ini dan juga yang sudah memberikan pertanyaan maupun tanggapan, terima kasih semuanya. Kemudian ini juga terima kasih kepada sahabat sehat yang selalu setia ada bersama kita mendengarkan acara ini dan acara selanjutnya. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan juga bisa membantu sahabat sehat tercerahkan bagi yang belum dapat informasi. Oke, jangan lupa follow akun Instagram Karyadi di @rskaryadi dan ikuti terus media sosial Rumah Sakit Karyadi. Karena di sana nanti akan ada banyak informasi yang akan sangat bermanfaat tentang kesehatan terkini. Begitu dok, kita sudah sampai pada penghujung acara ya. Mungkin dokter akan segera kembali melanjutkan aktivitas ya. Terima kasih sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya luar biasa gitu. Dan ini saya juga harus pamit undur diri. Saya Indah Eko, terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau mau periksa kemana dok? Karyadi aja yuk. Bye. Terima kasih semua.